Selamat pagi, Ibu Dwi selaku guru biologi. Pada kesempatan kali ini, pada di pagi hari ini, saya akan melakukan percobaan terhadap praktikum sistem indera, yaitu pengecapan di bagian ini. Jadi berdasarkan yang udah Ibu kasih aja ya, tujuannya itu untuk menentukan kecermatan pengecapan praktikum pada penggunaan beberapa bahan, yaitu ada 6 bahan utama. Kemudian ada menentukan daerah penyebaran reseptor dari keempat sensasi kecap primer berdasarkan kepekaan tertinggi terhadap bahan yang bersangkutan. Kemudian untuk menentukan daerah penyebaran reseptor kecap selain sensasi primer. Oke, untuk prosedur kerja pertama saya alat dan bahan saya rasa udah cukup lengkap ya untuk punya saya. Di sini saya ada 5 ya. Yang air itu air gula. Kemudian yang ada asam, yaitu saya pilih jeruk nipis karena saya rasa cuka Jawa atau cuka yang biasa dipakai buat makan bakso tuh terlalu asam ya. Kemudian itu ada yang di pojokan ini. Ya, ini ada micin, kemudian ada garam, kemudian ada sambal. Setelah itu untuk bahan yang keenam ada kopi. Kemudian alatnya ada cotton bud, kemudian tisu, dan kemudian ada dasi ya, dasi terpisah yang saya gunakan untuk sebagai penutup mata. Untuk proses selanjutnya, karena bahan-bahannya seperti yang tadi Ibu sudah lihat, udah saya pilah-pilah dan udah saya bagi-bagi tersendiri. Saya langsung masuk ke proses selanjutnya, yaitu nanti mata saya akan ditutup dan saya akan nanti dibantu oleh adik saya. Nah, nanti dia yang bakal nusukin atau enggak memberikan rasa pada lidah saya. Saya langsung pakai penutup matanya ya, Bu. Pertama air untuk netralin rasa dulu. Airnya saya minum soalnya air bersih, Bu. Sayang kalau dibuang. Saya ganti pakai baju, Bu, soalnya kalau pakai tisu ntar dia nggak stay di mulut. Kayak ada pak. Rasa nggak? Satu. Udah belum? Kahak asal ya? Dari ujung, akhir asal kahit. Udah belum? Lagi. Saya aku aduk ya. Ragu-ragu. Aku aduk. Coba sekali lagi, saya kumur dulu. Dari ujung manis, terus ke asin, Manis ke yang mana asam, paling ujung manis, asin, terus kemudian asin di yang ujung daerah depan tepi kanan kiri, terus asam itu di bagian belakang kanan kiri ada, sama pahit paling belakang. Kalau tadi itu lu kayak agak kurang itu agak cepat dan nggak berurutan gitu loh, jadi harus satu-satu. Jadi asam manis dulu, gua rasain apakah kerasa manis enggak, kalau enggak baru lanjut gitu. Jadi cepet. Nah, oke, nggak ada lanjut. Hal Ini. Haka nggak akhir. Sini ini ya? Sini atau belakang? Ahal. Sekarang stupid. Bareng ya? Ini sabar. Dah. Oke. Oke, saya langsung tahu tadi kalau misalnya yang pertama itu sambal ya. Karena itu sambal bukan sambal murni dan sambal itu sambal olahan. Jadi kan mungkin banyak cuka, udah sambal udah kayak difermentasi gitu. Cuman kalau pedas kerasa di pangkal, paling kerasa di pangkal, terus agak pahit gitu di pangkal. Kalau untuk manis enggak terlalu. Asin mungkin ada sedikit karena dari
apa namanya, dari garamnya, kemudian asam itu paling kerasa karena mungkin banyak pakai cuka. Tapi untuk kalau pedas itu dia kerasa di seluruh bagian lidah. Oke, jadi itu untuk yang pedas yang pertama karena itu sambal. Oke, untuk percobaan kedua, nah, saya kumur dulu ya. Oke. Gimana nih caranya? Coba. Oke. Hanya ya. Kelang. Oke. Hah, oke. Oke, makan. Oke. Itu air gula bukan? Iya. Ya, air gula. Kenapa saya bisa langsung bilang air gula? Karena paling kerasa di bagian depan. Walaupun bagian depan tadi awalnya nggak kerasa, cuman begitu tadi ada sedikit sisa air gula di bibir saya coba jilat pakai bagian depan, langsung kerasa kalau itu manis. Dan di bagian belakang, di bagian-bagian lainnya tuh nggak kerasa. Nomor 2 yang paling kerasa itu di daerah perbatasan antara depan sama bagian asam mungkin ya. Mungkin daerah asam juga mungkin agak kerasa sedikit. Atau bagian asin, mungkin karena asin itu paling dekat dengan lidah, karena kan masih manis, asin, kemudian terus asam, terus terakhir paling belakang pahit. Mungkin karena dia dekat dengan manis ya, dengan reseptor manis, makanya dia juga ikut sedikit merasakan. Cuman paling kerasa memang di bagian depan. Oke, lanjut. Saya minum dulu, Bu, sekali lagi. Kata ibu dulu. Ada. Sabar. Ini gak ada rasanya nih. Ada. Lanjut. Kalau udah ada lidahnya enak nih. Kayak lidahnya enak. Nempel gitu kayak lem. Lagi. Apa? Sabar. Sabar. Lah lagi. Lagi akan. Oh, lu kayak mewek gitu sih. Udah belum? Oke. Tadi barusan garam bukan? Iya. Oke. Kenapa saya bisa bilang garam? Karena begitu dia nyentuh bagian di belakang, intinya bagian sesuai dengan itu ya, peta lidah ya. Begitu dia menyentuh di reseptor asin, itu langsung kerasa, saya bisa rasa langsung itu garam. Kalau di bagian depan dia masih agak nggak kerasa, mungkin sedikit tercemar karena mungkin ya tadi seperti yang manis tadi ya, karena dia perbatasan antara reseptor manis dengan reseptor asin. Kita dari bagian depan tuh sedikit terasa asin. Kemudian tapi begitu udah menyentuh ke daerahnya di bagian pinggir, di bagian reseptor asinnya yang di bagian depan, itu langsung kerasa dan saya langsung tahu, dan saya yakin kalau misalnya itu memang garam karena emang kerasa asinnya di situ paling parah. Kemudian di bagian asam dia nggak kerasa apa-apa, dan di bagian belakang pun dia nggak kerasa apa-apa. Oke. Masukin. Biar nggak usah cut. Percobaan keempat, saya minum dulu. Saya sambung. Nah. Oke, ambil. Akan. Ahang. Micin ya itu ya? Ya. Oke. Kalau micin, saya rasa kalau di micin ini nggak ada reseptor yang paling kuat ngerasain. Mungkin asin ya, karena sebenarnya kalau menurut saya gurih sama asin tuh beda dikit. Cuman walaupun begitu, di reseptor asin pun dia nggak ada sensasi yang kuat seperti garam misalkan. Garam itu sensasi di begitu nyentuh asin itu kuat sekali. Sampai saya tuh tadi kaget begitu nyentuh garam. Kalau misalkan micin ini enggak, karena micin ini di semua reseptor tuh dia rasanya sama gitu. Kayak imbang lah ya. Nggak ada yang kayak kayak powerful, saking powerful yang saya rasa kayak ditonjok di muka, nggak ada. Jadi oke, untuk itu micin. Oke. Percobaan kelima sekarang, bahan kelima.
Oke. Langsung tahu. Oke. Oke. Oh my god. Cip. Pangkal. Sabar lu, giginya nongos gitu. Oke, ini nggak usah ditanya, ini langsung saya tahu. Barusan itu air jeruk nipis dan bener sesuai dengan reseptornya. Di bagian manis dia udah mulai langsung kerasa asam, langsung kerasa ya, karena langsung nyebar satu lidah sebenarnya rasa asamnya. Kemudian dirasa asin, dia nggak kerasa, tetap juga kerasa asam, cuman nggak gitu ya. Begitu nyentuh di reseptor asam, langsung itu Bu, langsung kaget saya Bu, soalnya langsung emang bener langsung kerasa banget asamnya, kayak 2 kali lipat dari yang lainnya gitu. Begitu dipahit malah paling nggak kerasa gitu. Oke, barusan itu artinya asam. Oke, artinya sejauh ini semua reseptornya bener ya. Tadi air gula di depan, bagian depan, kemudian ada tadi garam di bagian ini ujung depan yang sampingnya, kemudian ada asam di bagian belakang tapi ujung sampingnya, kemudian dipahit ntar dipangkal. Oke, untuk perjamuan terakhir yaitu pasti kopi. Oke, untuk perjamuan terakhir yaitu kopi, saya minum dulu. Oke. Gimana nih? Aheng. Ahe. Oke. Makan. Oke. Itu kopi jelas. Dan sesuai bener lagi, sekali lagi sesuai dengan reseptornya. Di bagian depan dia agak kerasa sedikit pahit, cuman nggak parah. Kemudian di agen asin dia juga nggak kerasa. Agen asam mungkin karena sedikit dari rasa kopi itu sedikit asam ya, mungkin dia sedikit memantik salah satu saraf-sarafnya. Tapi yang paling kerasa di pangkal lidah saya, di bagian belakang, paling belakang. Kenapa? Karena ya itu emang reseptor pahit ada di situ dan kopi bersifat pahit. Oleh karena itu paling rasa pahit itu kerasa di bagian paling belakang. Dengan demikian, setelah saya melakukan percobaan, saya bisa menyimpulkan saya menggunakan peta lidah yang Bu kasih ya, ini. Kenapa sih kasih tanda plus semua? Karena berdasarkan peta lidah ini rasa umami yaitu gurih, sour itu asam, manis, pahit dan salty. Ini mungkin pakai cabai. Temen saya untuk pahit yang murni saya pakai kopi ya. Kalau soalnya cabai saya lebih ke arah asam ya, soalnya kan udah cabai campuran tuh. Tapi untuk rasa pedas itu emang ke satu lidah. Terus kalau salty itu bener di daerah sini dia paling kerasa banget. Terus di manis di sini bener. Ya tadi saya rasa juga di sini bener. Kemudian ada sour tadi jeruk asam jeruk di sini bener. Terus rasa umami atau rasa gurih itu satu lidah kena semua bener. Jadi berdasarkan peta lidah itu tadi percobaan, setelah saya melakukan percobaan keenamnya itu enam-enamnya sesuai dengan apa yang udah Ibu kasih. Jadi dengan demikian saya bisa membuktikan bahwa emang di lidah itu ada reseptor-reseptor tertentu, ada 4 lebih tepatnya ya, dan 4-4-nya memiliki fungsi tersendiri. Dan untuk rasa-rasa khusus seperti gurih itu dia tersebar di seluruh bagian lidah ya. Terus kalau rasa yang kombinasi seperti yang saya coba sambal itu rasanya tersebar ke seluruh lidah juga. Ada sedikit rasa manisnya mungkin dari gula yang dipakai, kemudian ada rasa asin, ada rasa asam, kemudian ada rasa sedikit rasa pahit mungkin dari pedasnya. Dan kalau untuk pedasnya tersendiri itu dia memantik atau enggak dia mengaktifkan seluruh saraf di bagian lidah. Oke, demikian percobaan saya hari ini untuk mengenai pengecapan. Sekian dari saya, Ivan Adriani dari 11 1. Sekian dan terima kasih Bu.